Baik teman-teman, kali ini kita mau bicara tentang lembaga yudikatif ya teman-teman. Tadi udah bicara sedikit tentang lembaga eksekutif, lalu juga bicara tentang lembaga legislatif, kali ini tentang lembaga yudikatif. Jadi lembaga yudikatif ini termasuk penerapan dari pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya teman-teman. Lalu ada apa aja sih lembaga yudikatif di Indonesia? Ada dua ya, yakni yang pertama Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung ini merupakan peradilan tertinggi di negara Republik Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman eh, ada kasus gitu, kasus pidana, perdata, atau yang lainnya, nanti kan ada proses pra-adjudikasi, ada adjudikasi, ada pasca adjudikasi. Proses kalau sebelumnya pertama awal kan pra-adjudikasi, nanti ada penyelidikan dan segala macamnya itu nanti kalau udah berkas lengkap nanti diteruskan menjadi P21 lalu dibawa ke pengadilan mulai sidang. Nanti kalau udah sampai ke putusan, kalau putusannya selesai diucapkan oleh hakim, nanti kan diberi kesempatan mau banding atau tidak. Nah, kalau banding itu berarti nanti naik ke tingkat selanjutnya. Ya awal kan pengadilan negeri, lalu naik ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi. Nah, kalau di pengadilan tinggi udah keluar putusan, itu masih bisa diajukan lagi kalau misalkan masih keberatan terhadap putusan di pengadilan tinggi, yakni pengajuan kasasi. Untuk pengajuan kasasi sendiri yang berwenang adalah Mahkamah Agung. Jadi termasuk pengadilan tertinggi ya teman-teman, Mahkamah Agung ini. Lalu ada juga Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan konstitusi ya teman-teman. Jadi yang kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu nanti lewat Mahkamah Konstitusi. Misalnya teman-teman mau mengajukan istilahnya itu judicial review yang terkait undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 nanti di MK. Kalau di Mahkamah Agung juga bisa mengajukan uji materi. Di Mahkamah Konstitusi ini jumlah hakimnya ada 9 ya teman-teman, jadi memang hakimnya ganjil. Jadi kalau bersidang pasti keputusannya pasti bisa menghasilkan keputusan karena ganjil hakimnya. Lalu Mahkamah Konstitusi juga berwenang mengadili terkait dengan sengketa antar lembaga negara juga bisa, atau tentang pemilihan umum juga sengketanya bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kayak yang beberapa tahun yang lalu itu kan Mahkamah Konstitusi ketika setelah pemilihan legislatif kan masih sibuk sekali itu teman-teman, sampai tengah malam kan sidangnya karena banyak kasus yang masuk terkait dengan pemilihan umum. Jadi gitu ya teman-teman, singkatnya mengenai lembaga yudikatif di Indonesia ada dua, yakni Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.